Halo semuanya, kita masuk ke dalam pembahasan tentang flowchart. Flowchart adalah merupakan bagan atau chart yang menunjukkan aliran flow di dalam program atau prosedur sistem. Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Aturan penggambarannya adalah bahwa bagan alir sebaiknya digambar dari atas ke bawah, dari mulai bagian kiri dari satu halaman. Kegiatan di dalam bagan alir harus ditunjukkan dengan jelas, harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan berakhir. Masing-masing kegiatan di dalam bagan alir sebaiknya digunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan. Masing-masing kegiatan di dalam bagan alir harus di dalam urutan yang semestinya. Kegiatan yang terpotong dan akan disambung di tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Gunakan simbol-simbol standar. Jenis flowchart ada bagan alir sistem, dokumen, skematik, program, dan proses. Bagan alir dokumen atau disebut sebagai bagan alir formulir atau form flowchart merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Bagan alir dokumen menggunakan simbol yang sama dengan yang digunakan di dalam bagan alir sistem. Ini beberapa simbol yang biasa digunakan. Ini adalah dokumen, ada kegiatan muna, ada simpanan offline, proses yang kotak seperti ini biasanya yang digunakan dengan hard disk atau media penyimpanan. Kemudian biasanya ini untuk penghubung atau konektor ada buletan ini penghubung halaman yang sama, kalau yang bentuknya seperti ini adalah menghubungkan halaman yang berbeda. Ini contoh dari sebuah flowchart di mana dimulai ini ada guru, siswa, kapsek, dan admin sebagai bagian yang terlibat, di mana guru memberikan silabus untuk materi yang diajarkan, kemudian masuk legalisasi kapseknya itu sendiri, kemudian disimpan di dalam database oleh admin. Materi yang dipelajari diambil dari database, kemudian dipelajari, mengerti atau tidak. Kalau di sini kalau mengerti, kalau ya masuk ke uji kompetensi, diperiksa, akan menghasilkan nilai dan disimpan lagi ke dalam database. Maka Capsek juga bisa melihat display materi, nilai, dan sebagainya. Sedangkan proses di mana materi yang dipelajari oleh siswa, kalau tidak mengerti dia akan minta ke gurunya untuk diajarkan kembali. Di contoh duanya ada siswa, administrasi dan keuangan, di mana dia login untuk reservasi, masuk proses administrasinya, apakah login benar, jika benar, langsung dituliskan, jika tidak akan kembali ke login, ada dasar reservasi maksimal 24 jam, ada data peminjam, ada scan card, kemudian pengembalian, jika terlambat akan masuk ke denda di bagian keuangan, jika tidak, jika tepat misalnya akan selesai. Kemudian dari denda itu dan data denda diberitahukan lewat email, dan ini sebenarnya harusnya masuk ke ada tanda panah ke selesai. Demikianlah penjelasan tentang flowchart.